Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dampak hujan deras, banjir masih merendam kawasan Gria Mukti di Samarinda. Kisah pilu anak korban longsor tentang pesan terakhir sang ibu sebelum bencana merenggut 4 anggota keluarganya. Ditinggal penghuni yang tengah melaut, 3 rumah di Pantai Amal Tarakan ludes terbakar. Banjir masih merendam sejumlah permukiman warga di Samarinda. Salah satunya kawasan Perum Gria Mukti Sejahtera, Sungai Pinang. Meski debitnya sudah menurun, aktivitas warga masih terhambat karena ketinggian air antara 10 hingga 40 cm. Salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan wakil wali kota Samarinda, Rusmadi Wongso menyatakan, banjir ini dipengaruhi faktor alam dan cuaca. Ia juga meminta Balai Wilayah Sungai bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan fungsi sungai dan bendungan. Ya ini kondisi alam ya. Kebetulan pada saat yang sama curah hujan tinggi, kemudian air pasang ini. Kalau sudah alam pasti kita nggak bisa ya. Tetapi beberapa hal yang penting mungkin kita jaga karena fungsi sungai mungkin yang perlu kita optimalkan. Kemudian bendungan, saya nggak tahu 3 tahun terakhir ini mungkin nggak ada kegiatan-kegiatan normalisasi yang mestinya dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai ya. Yang saya lihat ya, itu pertama kuncinya memang Karangmumus dan sekitarnya ini kalau sudah curah hujan tinggi, air pasang, kalau bendungan nggak berfungsi ya, sedimentasi tinggi, kemudian kita nggak bisa jaga Sungai Karangmumus ini kan sedimentasinya tinggi ya. Walaupun beberapa kegiatan saya lihat polder dibangun, tetapi kalau sudah curah hujan tinggi memang nggak ada cara lain untuk sikapi. Selain di Gria Mukti, banjir juga terjadi di kawasan Bengkuring dan Samarinda seberang. Warga berharap banjir segera surut agar aktivitasnya kembali normal. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kondisi banjir yang direkam oleh warga ini terjadi di Jalan Tepo kilometer 10 Karangjoang, Balikpapan Utara, Rabu pagi. Warga sengaja merekam untuk membuktikan kondisi di lingkungannya kerap dilanda musibah serupa, terutama saat diguyur hujan deras. Sejatinya, banjir di kawasan ini sudah sering terjadi. Namun warga merasakan kondisinya semakin parah saat jalan tol IKN, terutama segmen 1 dan 2 mulai dikerjakan. Berbagai upaya sudah dilakukan warga untuk menemui pengerja tol, namun tidak terlihat upaya perbaikan yang dilakukan. 2010 ini mulai saya transmigrasi tahun 62, memang keadaan banjir, tapi tidak separah ini. Nah, selama ada tol, makin parah. Oke, sudah ada upaya apa yang dilakukan oleh warga, mungkin ke pekerja tol atau kepala proyeknya? Yang jelas ya bahwa orang bekerjanya, karena dari parit ini kan sebenarnya sebelum bekerja seharusnya kan dibenahin dulu. Mengendali banjir itu kan sebenarnya, tapi kami sudah dikasih tahu dengan Pak RT segala, tapi mereka cuma lihat tapi tidak dikerjakan. Kalau boleh tahu sekarang kalau hujan sedikit Pak, banjirnya sampai batas mana ya? 2 jam aja di sini sudah segini. Agar banjir tidak terus-menerus menjadi momok, warga berharap pihak proyek segera membuat saluran pembuangan air di sekitar jalur tol tersebut.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Gotong royong menyingkirkan sisa-sisa endapan lumpur di halaman SD Negeri 025 Balikpapan Utara ini dilakukan sejumlah guru pengajar dan staf. Pekerjaan ini harus dilakukan karena banjir yang terjadi usai hujan deras. Bahkan akibat banjir tersebut, aktivitas belajar mengajar di sekolah harus dilakukan secara daring. Kepala SD Negeri 025 Balikpapan Utara meyakini banjir yang belakangan kerap terjadi di sekolah merupakan dampak dari pembangunan jalan tol IKN. Mereka yakin karena sebelum jalan tol tersebut ada, banjir tidak pernah terjadi di sekolah tersebut. Mereka menduga luapan air terjadi karena salurannya tertutup oleh material pembangunan tol. Untuk dari samping tol itu tidak dibuatkan pembuangan yang sesuai. Makanya air itu dari atas itu deras, kanan kiri itu posisinya deras. Kemudian daya tampung kita itu tidak ada karena gorong-gorong yang ada di bawah tol itu tertutup. Kemudian jalurnya yang dari arah atas tol kanan kiri itu ke bawah, tidak ada pelariannya kecuali pelariannya ke SD sini. Itu yang kita pembangunan jalan tol IKN atau tol Balsam ini, Pak? Setelah saat ini ya ke IKN dan Balsam juga pengaruhnya. Dalam kondisi seperti ini, pihak sekolah berharap manajemen proyek tol IKN segera membuatkan saluran pembuangan air yang baru agar tidak lagi berdampak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Relawan kemanusiaan ini tengah menyiapkan makanan untuk korban banjir di kawasan Bengkuring, Samarinda Utara. Dapur umum yang didirikan di areal puskesmas ini seharusnya menyiapkan 1.500 bungkus. Namun, karena warga juga bergotong royong untuk mendirikan dapur umum, jumlah nasi yang dibagikan hanya 1.000 bungkus. Koordinator dapur umum mengaku bahan pokok yang dimasak hari ini merupakan stok yang masih tersimpan. Untuk hari berikutnya, para relawan dapur umum ini menanti sumbangan dan donasi dari warga. Data sementara masih 2.800, cuman ada penurunan 5 cm. Kemungkinan kita kebutuhan 1.000 karena di Masjid Alam Segar itu juga membuat dapur mandiri sebanyak 500. 1.000 ini dimasak berapa kali? 1.000 ini dimasak 3 kali. Berarti artinya sehari 3.000? Sehari 3.000. Sehari 3.000. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri seperti apa kondisi dapur umum? Untuk bahan-bahan kita dengan apa adanya yang masih ada seperti mie dan sarden. Kemungkinan besok kita bisa ganti lauknya besok. Artinya menunggu bahan datang. Bantuan, menunggu dari teman-teman yang lain mau donasi ke sini. Sesuai rencana, dapur umum ini akan dibuka selama 3 hari. Meski begitu, potensi untuk memperpanjang durasi masih sangat mungkin jika banjir masih belum surut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.